Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kembali dengan saya Dania. Kali ini kita bertemu dalam kelas tutorial online untuk mata kuliah tugas akhir project untuk prodi manajemen, dan kali ini kita akan kembali sedikit mengulang mengenai materi manajemen sumber daya manusia khususnya untuk recruitment and selection. Okay, this is what we learn today. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Perbedaan antara recruitment solution, metodologi dari paradigma, source, dan metode, kemudian the planning dan the alternative, the process dan the alternative. The alternative yang bisa dilakukan selain recruitment selection ketika organisasi ingin mempunyai karyawan baru. Kayak definisi recruitment and selection itu sendiri itu berbeda, walaupun sebenarnya berbeda, walaupun mungkin tampak sama tapi sebenarnya berbeda, walaupun mereka itu saling berhubungan ya. Kalau misalnya rekrutmen itu adalah proses ya yang di-carry oleh companies untuk mendapatkan qualified worker, untuk mendapatkan pekerja atau karyawan yang berkualitas di bidangnya. Sementara seleksi sendiri adalah step by step ya, langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk memutuskan dan menentukan kira-kira pelamar kerja yang mana yang akan mereka terima dan mana yang akan mereka reject, tolak. Jadi kalau misalnya rekrutmen adalah proses pembukaannya untuk meng-hire karyawan yang berkualitas yang sesuai kebutuhan, sementara selection adalah proses realisasinya ya, step by step-nya untuk memutuskan mana yang akan mereka terima. Nah, rekrutmen sendiri bisa didefinisikan sebagai capturing a pool of potential applicant with selection input, assessing and identify suitabilities of best applicant from this pool. Jadi, menangkap, mencari di antara berbagai macam aplikan yang melamar, dan dari pelamaran tersebut mereka bisa tahu, bisa assessing dan bisa mengenali kira-kira aplikan mana yang bisa terpilih dari talent pool tersebut. Selection sendiri merupakan bagian dari rekrutmen ya. Jadi perusahaan itu pasti atau organisasi akan melakukan dua hal ini. Walaupun maknanya berbeda, tapi mereka sebenarnya merupakan satu kesatuan ya, untuk menemukan calon karyawan yang tepat untuk mengisi posisi dalam organisasi yang bukan hanya bisa kemampuan yang mumpuni, tapi juga bisa beradaptasi dengan kultur organisasi. Ini paradigma rekrutmen dan selection, ada psikometrik paradigma, sosial proses paradigma, dan paradigma of person organizational fit. Kalau psikometrik paradigma itu di sini ketika organisasi menggunakan berbagai macam psikometrik test untuk mendapatkan karyawan yang paling cocok bagi organisasi, dilihat dari juga sekaligus untuk melihat ya kemampuan knowledge-nya, skill, dan abilities. Apakah kandidat dari antara para kandidat ini ada yang benar-benar paling cocok dari untuk ditempatkan di organisasi. Kemudian ada sosial proses paradigma. Paradigma di sini bukan hanya mencari karyawan yang cocok dari segi skill and abilities, dari segi knowledge, skill, abilities, dari segi kemampuan, skill atau pengetahuannya, tetapi juga melihat karyawan manakah yang paling cocok di dalam segi interaksi sosial dengan karyawan yang sudah ada. Jadi mungkin saja kalau misalnya ada dua orang karyawan, karyawan A dan karyawan B, skillnya sama, kemampuannya sama, pengetahuannya sama, tapi karyawan B itu lebih mudah beradaptasi dengan karyawan-karyawan sebelumnya yang sudah ada di organisasi, lebih mudah berbaur. Kemungkinan yang akan dipilih adalah karyawan B. Itu adalah sosial proses karirnya. Kemudian ada paradigma of person organizational fit. Di sini pada dasarnya organisasi bukan hanya mencari orang yang punya kemampuan dan skill mumpuni, tapi juga bisa beradaptasi dengan nilai-nilai organisasi, mempunyai visi dan misi yang similar dengan organisasi. Jadi mungkin ada orang yang cocok nih untuk satu posisi, misalnya untuk mengisi posisi manajer. Dia punya talent, skill, knowledge, and abilities, tapi ternyata visi-misinya dengan organisasi berbeda. Kemudian pandangannya dengan pandangan organisasi berbeda. Kemungkinan besar akan ditolak karena organisasi bukan hanya mencari yang skillnya cocok, ada punya kemampuan dan pengetahuan, tapi juga bisa
beradaptasi dengan orang-orang yang sudah ada dan juga menyesuaikan diri dengan organisational kultur dan punya pandangan visi misi yang familiar dengan yang ada di dalam organisasi. Nah, berbicara kembali mengenai selection dan recruitment, biasanya itu ada dua dari tekniknya bisa dibagi dua ya, centralization dan decentralization. Centralization berarti semua rekrutmen dan proses semua rekrutmen dan seleksi itu dari semua departemen maupun job level itu dihandle oleh manajemen pusat, yaitu centralization. Jadi ketika semua manajemen pusat menangani segala macam proses rekrutmen dan seleksi untuk berbagai macam uh, job opening baik di level atas maupun level bawah itu dihandle oleh manajemen pusat, berarti centralization. Kebalikannya adalah decentralization. Ya, di sini ketika organisasi membuka beberapa posisi dari level atas sampai level bawah, membuka di beberapa divisi, tapi yang menangani proses rekrutmen and selection-nya itu berbeda-beda ya, bukan dari manajemen pusatnya saja. Misalnya pada satu saat bersamaan organisasi karyawan SD dia membuka rekrutmen untuk staf SDM dan di satu sisi juga membuka untuk manajer keuangan. Nah, kebetulan yang menangani proses rekrutmen dan seleksinya berbeda. Departemen keuangan yang hanya menangani manajemen keuangan, sementara untuk karyawan SDM itu ditangani oleh departemen SDM. Itu yang decentralization. Tapi berbedanya dengan centralization ketika berusaha membuka organisasi, membuka untuk karyawan MSDM, untuk staff, dan kemudian membuka untuk manajer keuangan. Nah, juga tetapi semua prosesnya rekrutmen selection dari wawancara, interview, kemudian tes, segala macam tes itu ditangani oleh manajemen pusat. Itu adalah centralization, berbeda dengan tadi yang decentralization. Oke, source of recruitment, sumber-sumber rekrutmen ada internal, berarti dia hanya mengambil dari orang orang yang sudah ada ya, dengan dari kalangan karyawan yang sudah ada, itu adalah internal. Kemudian eksternal, kalau eksternal itu dia membuka lowongan pekerjaan untuk orang di luar organisasi ya. Kalau internal dia mengambil dari dalam organisasi. Mengambil dari dalam organisasi sendiri itu bisa dua jenis, jadi dari karyawan yang sudah ada itu untuk mengisi posisi yang lebih tinggi misalnya. Kemudian bisa juga dari karyawan-karyawan yang sudah ada, mereka minta rekomendasi, entah kenalan, entah saudara, untuk wawancara atau interview, melakukan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi posisi yang ada, posisi yang sedang dibuka. Yaitu jenis rekrutmen dan seleksi dari internal. Nah, ini keuntungan dari seleksi dari rekrutmen internal adalah lower cost, biayanya lebih murah. Apalagi kalau misalnya mereka menyeleksi dari orang-orang yang sudah kerja di sana. Kemudian juga lebih punya pengetahuan mengenai skill dan kapabilitas dari calon aplikan. Dan juga ini akan meningkatkan motivasi, moral, komitmen, dan job satisfaction dari para pekerja. Karena mengetahui mereka punya kesempatan untuk dipromosikan, kesempatan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Nah, kalau eksternal, ketika organisasi membuka kesempatan bagi calon aplikan yang berada di luar organisasi, ada beberapa ininya ya, benefit pro and cons-nya. Cons-nya tentu saja biayanya lebih tinggi karena mereka harus mencari orang baru lagi, mereka harus melakukan interview, melakukan sejumlah rangkaian tes, sebagainya. Tapi ada kemungkinan capturing menangkap new talent, mendapatkan new talent yang bisa membawa ide-ide segar, membawa hal-hal yang bersifat revolusionary, membawa sesuatu yang organisasi, ke perusahaan, membawa something new ke organisasi perusahaan yang bisa menyegarkan perusahaan tersebut, yang bisa membawa ide-ide spektakuler yang baru yang bisa membantu organisasi untuk berkembang lebih lanjut. Itu adalah pro-nya dari rekrutmen yang source of rekrutmennya bila dari yang eksternal. Jadi balik lagi ke sini.
Rekrutmen metode ya, rekrutmen metode ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari rekrutmen metode. Bisa walk-in interview, misalnya langsung biasanya nih ini untuk organisasi dalam bank atau perusahaan yang berbentuk banking ini sering mengadakannya walk-in interview. Jadi orang-orang langsung datang ke organisasinya atau perusahaan langsung wawancara di tempat. Ada internal reference, ini masuk ke source yang internal ya. Jadi di sini ketika ada posisi yang lowong, manajemen itu meminta karyawan-karyawan di dalam organisasi yang sudah bekerja untuk merekomendasikan orang lain yang mungkin mereka kenal, yang punya bakat, talent, skill, knowledge yang cocok untuk mengisi posisi yang sedang kosong. Kemudian advertising mengiklankan, mungkin kalian pernah lihat di Job Street atau di koran-koran. Ada kemudian labor union. Labor union ini ketika organisasi menghubungi serikat pekerja kalau mereka sedang mencari karyawan baru dengan persyaratan tertentu. Kemudian employment agency ini berarti meminta agensi, ya ini biasanya sering kali ada di dunia model, dunia hiburan. Ya, mereka misalnya ada pekerjaan yang long, pekerjaan baru yang tersedia, mereka datang ke agensi mencarikan talent-talent yang menurut agensi cocok untuk mengisi pekerjaan tersebut. Tapi sekarang bukan hanya di dunia entertainment aja, banyak sekarang di bank-bank atau mungkin di organisasi lain yang komersial yang perusahaan-perusahaan umumnya ya perusahaan-perusahaan yang 9 to 5 juga mengandalkan employment agency. Kemudian educational institution ini misalnya contohnya kalau misalnya satu organisasi datang ke universitas membuka open recruitment di untuk mahasiswa-mahasiswa di universitas itu adalah educational institution. Dan kalau work training center itu ketika perusahaan datang ke suatu work training center misal pelatihan pelatihan pekerja misalnya mereka mengambil dari karyawan-karyawan yang sedang melakukan calon-calon karyawan sedang melakukan sertifikasi mereka mengambil dari situ melakukan rekrutmen selection dari situ itu adalah contoh rekrutmen metode yang work training center. Oke, ini proses rekrutmen selection pertama adalah melakukan forecasting terlebih dahulu. Work loss analysis di sini kira-kira menganalisis karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu. Kemudian juga peramalan kira-kira beberapa tahun ke depan kan pasti ada karyawan yang akan resign dan sebagainya, ada yang mungkin pergi. Jadi di sini meramalkan ya, forecasting meramalkan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian kira-kira berapa sih jumlah yang harus dibuka untuk lowongan tertentu. Kemudian kedua melakukan job analysis ya. Di sini organisasi menuliskan job description dan job specification. Job description itu merupakan deskripsi dari pekerjaan yang dari lowongan pekerjaan yang akan dibuka. Misalnya tentu saja job description untuk manajer keuangan dengan sosial staff, sosial media staff tentu berbeda ya job description-nya. Begitu juga dengan job specification. Job specification itu merupakan keahlian-keahlian yang biasanya list recruitment talent, knowledge, dan skill yang harus dimiliki seseorang ketika ingin melamar di posisi tertentu. Lalu kemudian melakukan recruitment selection, biasanya secara umum posisinya adalah administration, screening test, psychometric test, interview test, health test, dan semua lolos semua adalah covering letter dan contract signing. Ketika semua sudah lolos, ya biasanya diberikan offering letter, belum tentu ada kepastian kalau misalnya karyawan tersebut akan direkrut oleh organisasi. Harus biasanya ada negosiasi mengenai gaji terlebih dahulu dan kemudian pro and cons dari bekerja di suatu organisasi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses recruitment and selection. Number of job secret, ya, the number of job seekers. Ketika satu posisi dibuka, kemudian yang melamar ada 500-an, itu biasanya akan memakan waktu lebih lama ketika ada satu posisi yang dibuka, tapi yang melamar cuma 100 orang. Dan semakin banyak yang melamar dalam satu posisi, satu posisi pekerjaan yang dibuka, biasanya waktunya akan lebih lama. Kemudian organizational level, ya, setiap level organisasi tentu punya different approach pendekatan yang berbeda, termasuk memilih karyawan yang prospektif, calon-calon prospektif. Tipe organisasi, ya, misalnya ada ketika kampus membuka lowongan untuk dosen, tentu cara persyaratannya, cara merekrutnya berbeda dengan ketika perusahaan
Dan perusahaan Unilever misalnya, atau perusahaan multinational company membuka untuk calon karyawan untuk mengisi posisi akuntan. Kemudian decision making space, ya decision making space ini keputusan waktu lama keputusan itu juga berbeda-beda tiap organisasi. Ya, the availability of time, resource for organization for decision making greatly increase the duration of solution process. Jadi kalau misalnya satu organisasi punya resource yang bagus untuk mengambil keputusan, untuk mengambil decision making space untuk secara cepat, biasanya durasi seleksinya berbeda. Oke, ini kemudian kita akan berbicara mengenai green recruitment selection untuk masa zaman sekarang ya. Tentu proses rekrutmen selection tidak berbeda dengan zaman dahulu ya, ketika belum canggih sekarang. Karena recruitment solution cenderung melakukan secara green recruitment selection ya, mulai dari paperless, online application, digital site for kontrak, kemudian online meeting, biasanya interview nggak langsung bertemu di suatu tempat, bisa dengan telepon atau mungkin menggunakan online meeting application seperti Zoom, Webex dan lainnya. Di sini keuntungannya tentu saja saving more time ya, waktu, money dan energi baik dari pihak recruiter, ya, pihak organisasi yang akan merekrut dan juga pihak calon karyawan. Di sini juga dengan online meeting itu reduce pollution and waste indirectly. Jadi kalau misalnya calon karyawan misal dari kota yang berbeda atau negara yang berbeda dipanggil untuk proses rekrutmen, kemudian untuk pergi ke tempat rekrutmen tersebut untuk harus naik pesawat atau naik kendaraan tertentu, tentunya kan menyebabkan kemungkinan adanya polusi dan risk proses mereka dalam proses untuk menuju ke tempat rekrutmen itu, kalau naik kendaraan dan sebagainya, kemudian makan dan ini ada kemungkinan menyebabkan polusi udara dan juga sampah. Tapi kalau dengan online meeting hal-hal tersebut bisa dikurangi. Kemudian juga ketika kesusuannya ya, tentu pada umumnya saja biasanya ketika mereka karyawan memilih untuk green recruitment solution, selain memiliki dan punya knowledge and skill nanti juga bisa memberikan contribution dan juga mereka mengamankan green mindset. Green mindset bagaimana? Baik itu ketika seseorang itu menjalankan organisasi, menjalankan tugas-tugasnya, mereka bisa bisa mungkin tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, green mindset juga menggunakan paperless atau tidak berkeberatan menjadi nomad, digital nomad yang dari mana saja. Tidak harus masuk ke kantor, itu contoh having green mindset. Oke, selain recruitment and selection, ada beberapa proses yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan karyawan selain selection and recruitment. Pertama adalah recruiting temporary employee, jadi mereka cuma hire karyawan-karyawan yang bersifat sementara ya. Ketika workload increase di waktu tertentu daripada melakukan proses rekrutmen yang selection yang besar-besaran untuk merekrut karyawan tetap, mereka hanya merekrut karyawan sementara. Karyawan sementara bisa didapat dari organisasi, dari agensi atau eh, dari luar outsource. Kemudian ada subcontract works ya. Jadi misalnya mereka kekurangan karyawan sales. Mereka meminta organisasi atau perusahaan lain, ketika organisasi kekurangan karyawan untuk sales, mereka melakukan subkontrak work, membiarkan organisasi lain atau meminta organisasi lain mengambil alih tugas tersebut. Tujuannya agar mereka organisasi itu tidak perlu melakukan proses rekrutmen dan selection yang panjang untuk memilih karyawan terbaik, tapi mereka meng-hire organisasi lain atau perusahaan lain untuk melakukan tugas tersebut. Itu subkontrak work. Contoh lainnya dari subkontrak work, misalnya dulu Apple untuk pembuatan internetnya, pembuatan mesin dalam perusahaan, mesin dalam HP-nya itu mereka bekerja sama dengan Samsung ya. Subkontrak work. Kemudian implementan overtime system, kayak jadi dia karena biasanya merekrut orang baru itu cenderung risky, belum tentu cocok.
makan waktu lagi, untuk recruitment selection dan juga makan waktu lagi untuk karyawan untuk adaptasi. Mereka melakukan employment overtime system. Jadi orang-orang yang ada itu diberlakukan sistem overtime, jadi sistem kerja lembur untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Kemudian lainnya adalah outsourcing. Jadi sini relying atau outsourcing for hiring worker outside agency can help organization to set cost, time, material, recruitment solution. Jadi mereka meminta organisasi lain untuk melakukan proses rekrutmen dan selection untuk membantu mereka memberikan karyawan yang paling cocok bagi mereka. Ini bisa di bank-bank dalam seperti ini untuk posisi CS, customer service, seller itu biasanya bank minta dari agensi atau dari outsourcing ya. Jadi mereka yang melakukan recruitment selection, bank tinggal dapat jadi aja. Kalian yang sudah jadi sudah ngerti apa kita. Oke, placement adalah follow up to selection. Jadi ketika kalian di rekrutmen seleksi, kemudian mereka sudah mendapatkan kalian sesuai yang mereka yang organisasi mau, kemudian kalian juga setuju, maka adalah langkah selanjutnya job selection ya. Ketika karyawan yang prospektif, calon karyawan prospektif ditempatkan di posisi yang tepat ya, yang diminta. Job placement also depend process passing filling position of present employee only di konteks position. Job placement juga bisa ketika karyawan yang sudah ada ditempatkan di posisi baru untuk mengisi tugas-tugas lainnya. Nah, ketika melakukan penempatan karyawan setelah seleksi rekrutmen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan organisasi, yaitu apakah karyawan yang direkrut sudah mempunyai skill dan abilities yang cocok dengan yang diminta, kemudian apakah ada penjelasan yang clear mengenai job description yang akan lakukan, kemudian juga harus ada standar yang harus dipenuhi oleh si karyawan yang baru direkrut, harus ada juga perhatikan juga education mental status, dan juga ada kemungkinan karyawan tersebut bisa mau atau harus mau ditempatkan di berbagai area yang ada berbagai organisasi. Oke, ini conclusionnya ya. Kalau misalnya organisasi itu jadi berapa sini kita bisa baca kembali recruitment selection adalah dua hal yang berbeda, tetapi satu kesatuan. Kemudian organisasi biasanya merekrut karyawan di kalangan yang melihat talent, skill, dan knowledge, tapi juga lihat misi-misinya apa sama dengan organisasi, kemudian apakah mereka bisa beradaptasi dengan orang yang sudah ada, kemudian berbagai macam teknik, metode yang dilakukan dalam melakukan rekrutmen selection. Kemudian setelah rekrutmen seleksi, belum melakukan rekrutmen seleksi, dilakukan beberapa prosedur untuk testing, job case, job analisis, dan sebagainya. Dan kemudian juga kita tadi membahas mengenai green light. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa kalian kirimkan ke sini. Ketika di share, kalian share, itu akan langsung mengarah ke kasus yang bisa kalian analisis. Dan juga di situ di case tersebut, di isian case tersebut, selain menjawab case yang harus kalian analisis, kalian juga bisa bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan CAP manajemen. Oke, dan signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.